Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dalam session video saya kali ini. Nah, di session video saya kali ini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban salawat yang dialami oleh seseorang ya. Tapi sebelum itu saya mau berpromosi dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa order buku ini. Yang ini adalah buku jilid 1. Yang ini adalah buku jilid 2. Teman-teman sudah bisa order keduanya ya. Kalau teman-teman sudah pernah beli buku jilid 1, saya harapkan agar teman-teman bisa memiliki juga buku yang jilid kedua. Dan dalam masa promo ini, dan promonya masih saya perpanjang lagi teman-teman. Dalam masa promo, teman-teman setiap pembelian satu buku jilid kedua, teman-teman akan mendapatkan gratis satu tasbih digital ya. Teman-teman setiap pembelian satu buku jilid kedua akan mendapatkan satu gratis tasbih digital. Dan pastikan teman-teman membeli buku yang bukan bajakan dan orisinal. Kalau teman-teman ragu membelinya di mana, yakinkan saja bahwa kalau membeli dari penulisnya, yaitu penulisnya adalah saya sendiri, itu pasti buku yang orisinal. Dan teman-teman sebagai informasi juga bahwa teman-teman bisa order ini buku lewat WA dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman ingin mendapatkan diskon yang banyak dan kemudian gratis ongkir dan juga bisa bayar di tempat, teman-teman silahkan saja belinya lewat TikTok ya. Beli lewat TikTok saya di akun dengan akun Mukhlis Marsal 1201 ya. Nah, kemudian silakan teman-teman untuk membeli kaos ini. Ini adalah kaos lengan panjang dengan ukuran XL ya, ada warna merah marun dan ini juga ada warna hitam ya. Ini warna merah marun dan ini adalah warna hitam. Silakan diorder. Dan ada juga yang versi lengan pendeknya. Teman-teman bisa order, bisa lewat WA dan bisa juga lewat TikTok. Jadi yang tersedia sekarang stok itu ada, kalau yang lengan pendek warna hitam, yang seperti ini warna hitam, itu ada yang ukuran M, ada juga ukuran L, ya. Kalau yang ukuran XL semuanya lengan panjang. Oke, tinggal saya tunggu ordernya teman-teman. Dan satu lagi produk saya, ini, teman-teman bisa membeli ini, tasbih digital, dan juga yang ini tasbih digitalnya bisa dipencet seperti ini dan ada lampunya. Ada lampunya teman-teman, silahkan diorder ya. Dan satu lagi produk saya adalah ini tas goodie bag dengan harga yang sangat terjangkau. Goodie bag ini adalah seperti sangat nyaman dipakai ya. Kalau teman-teman misalnya sangat senang menggunakan goodie bag seperti ini, ada logo dengan logo saya dan YouTube saya, teman-teman bisa order ke saya bagi yang ingin. Ya, harganya juga cukup terjangkau. Teman-teman jangan lupa untuk bisa diorder di TikTok dengan akun Mukhlis Marsal 1201 dan juga bisa juga lewat WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Saya akan menceritakan ya. Kemarin ada tiba-tiba satu orang yang saya katakan saja namanya Mr. H. Jadi Pak Mr. H ini kemarin menelpon saya, dan sebetulnya ini adalah testimoni yang keberapa kali ya. Beliau sudah pernah bertestimoni 2 kali di channel YouTube saya. Tiba-tiba beliau itu menelpon saya kemarin. Jadi Pak Ustadz boleh nelpon? Oke, silahkan, saya bilang. Saya pikir ada apa ya. Nggak taunya beliau itu mengatakan, Pak Ustadz, saya ini ada keajaiban Pak Ustadz, tapi saya bingung. Kan saya punya hutang di Bank BRI katanya. Lalu ketika itu tanggal 1 Februari yang lalu saya ingin membayar cicilan hutang saya itu. Jadi hutang saya itu masih ada tersisa sekitar 48 juta rupiah lagi, kata beliau, kata Mr. H ini. Kemudian yang anehnya itu ketika saya datang tanggal 1 kemarin ke bank, orang bank bilang begini, Bapak kan kemarin sudah bayar, katanya begitu. Yang bayar siapa, Mbak? Loh, kan Bapak sendiri yang datang bayar kemari. Masa Bapak lupa?
kata orang banknya itu. Dan katanya, kata Bapak Mr. H ini, saya merasa tidak pernah datang ke bank untuk membayar. Tiba-tiba orang bank bilang saya sudah membayar dan datang sendiri ke sana. Dan banyak juga saksi yang melihatnya, katanya saya sudah bayar. Yang anehnya lagi adalah tanda tangannya sama. Tanda tangannya sama. Terus itu kan waktu saya mengutang itu, saya menggadaikan SK PNS saya, SK pegawai negeri saya katanya. Dan orang bank bilang bahwa surat SK-nya itu nanti akan diantar ke rumah keesokan harinya. Dan itu dia, sekarang ini sudah diantar ke rumah, dan saya merasa bingung sendiri. Kenapa itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika saya ceritakan, saya betul-betul saya tidak berbohong, saya nggak pernah bayar, dan saya ceritakan itu ke saudara saya semua, saya dibilang gila, saya dibilang sudah lupa ingatan, saya dibilang jangan pura-pura bermain sinetron, katanya begitu. Nah, bagaimana kisahnya? Sebetulnya percakapannya saya sudah telepon kemarin, ditelepon oleh bapak itu, dan ketika Bapak Mr. P itu kemarin menelpon saya rekam ya percakapannya, jadi sehingga teman-teman bisa mendengarkan percakapan ini di sini. Oke, kita dengarkan bersama ya teman-teman. Nanti saya komentari di tengah jalan kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari. Ini bunyi percakapan saya dengan Bapak Mr. H. Ya, Taprum saya itu tidak pernah urus karena kan dapat Tarum kan pindah ke Tapra. Nah, biarkan sudah ternyata. Jadi ini awal mula beliau menceritakan masalah Taprum dulu ya. Taprum itu tabungan perumahan gitu lah untuk pegawai negeri. Jadi nanti masalah yang tadi, kejadian yang tadi akan saya ceritakan, nanti beliau akan ceritakan di sini juga. Setelah masalah Taprum ini saya akan tanyakan tentang kejadian yang itu tadi ya. Kita lanjut dulu. Jumat itu pagi itu cair di rekening saya. Terus ada notif itu Bapak rumah Anda, pengembalian Bapak rumah Anda mau ke rekening Anda gitu. Ternyata alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah. Oleh karena itu, saya Bapperum itu apa sih? Saya kurang mengerti. Bapperum itu apa? Bapperum itu Badan Perumahan Rakyat itu dulu kan waktu jadi pegawai negeri kan dipotong per bulan itu dari gaji itu. Dan saya sendiri tidak pernah ngambil bata, biarkan aja. Perumahan pun saya pakai uang sendiri. Kan terus berpindah dari Tarum ke Tapra dan tidak saya urus, mungkin hilang lah gitu. Ternyata kemarin tanggal 20 itu Januari cair Pak Ustadz. Kajian saya itu sangat mungkin Allah memberkati saya dengan selawat itu. Iya, punah dengan di dunia ini gitu. Ya, Allah. Semua sakit saya juga sembuh. Saya sakit sekarang sudah bisa jalan dengan normal, alhamdulillah. Iya. Sudah yang ada dengan selawat itu. Dengan selawat pun saya pokoknya kalau berhenti selawat pun kalau mau masuk kamar mandi gitu aja. Jalan waktu ngomong-ngomong sama teman bawa tasbih yang digital itu pakai itu sampai saya lihat 30.000 sampai pagi subuh itu setelah sholat subuh sampai saya jam 9 malam baru berhenti. Setelah sajaratul nuhud baru saya tidur. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Pak. Saya tidak kekurangan uang Pak. Walaupun saya pegawai negeri gajinya kecil, tapi saya tidak pernah kekurangan uang. Allah tuh Maha Rahman dan Rahim Pak. Saya menangis Pak. Pak Ustadz, saya menangis. Ya Allah, saya percaya bahwa Allah itu ada, saya sungguh-sungguh. Demi Allah Pak. Saya sekarang ini merasa orang yang paling bahagia mungkin di dunia gitu. Semua bebanku Allah yang melunasinya. Di BRI Allah yang melunasi. Gak tahu siapa yang datang ke BRI. Iya, entah Jim, entah siapa yang gak tahu. Yang penting saya selawat pun saya geber terus sampai ratusan ribu gak masalah. Iya, sumpah. Demi Allah Pak Ustadz, saya jengkel sendiri. Ya. Kemarin itu saya juga. Itu berarti sudah lunas semua ya Pak, yang sudah Bapak nggak punya? Saya sudah tidak punya utang sama sekali. Sudah kemarin orang BRI juga mau saya bayar itu katanya sudah lunas. Sampaikan datang sendiri kemarin itu Pak. Oh iya, mungkin saya lupa begitu saya untuk mengkelapi petugasnya. Terus yakin aja Pak, nanti itu yang bawa yang ada yang menyimpan SK sampean orangnya masih keluar Pak Daru, nanti diantarkan ke rumah sampean aja. Ya sudah Bu, saya pulang diantarkan. Allah. Itulah, halo? Ya. Itu mungkin orang menganggap saya orang gila, mungkin saudara saya aja menganggap saya gila kok. Kamu gila, kamu sudah lunas. Aku nggak pernah utang sama kamu. Dianggap dia mau utang kalau saya bisa melunasi banknya itu. Saya katanya saya setting, jangan setting itu.
Sedeng itu gila gitu, kita dianggap gila gitu. Saya sering setiap kali hanya kecap-kecip tuh, kamu itu aja pikiran terus gitu. Jadi begini Pak, jadi Bapak ini kan menceritakan kepada saudaranya bahwa hutang di banknya sudah lunas. Jadi sebetulnya Bapak ini ingin menceritakan keajaiban yang dirasakan, cuma oleh saudaranya dianggap kamu tuh gila ya. Masa ada ya cerita kayak gitu, cerita kayak gitu. Kamu datang ke bank, tiba-tiba utangnya sudah lunas sendiri. Jadi saudaranya itu mengira bahwa kalau dia membuat cerita-cerita bohong, membuat skenario cerita-cerita kayak di sinetron gitu, cerita keajaiban, lalu ingin agar setelah terdengar kabar bahwa hutangnya sudah lunas, saudaranya ini khawatir kalau nanti dia dipinjamin duit gitu loh. Saudaranya khawatir kalau duitnya sudah lunas, semua hutangnya di Bank BRI tadi, nanti dia malah minjam duit sama saya. Makanya Bapak ini bilang, Bapak Mr. Haya ini bilang, saya ceritakan ini real apa adanya. Saya bukan ceritakan ini bukan untuk minta uang sama kamu atau minjam uang sama kamu. Terus dia bilang, kamu gila ya, mana ada, kalau mau cerita sinetronnya di Indosiar aja. Gitu komentarnya ya teman-teman. Itu biar teman-teman paham ceritanya. Ya sudah, saya baca selawat terus, baca selawat Ibrahim itu sudah jalan, mau duduk, mau bicara dengan selawat Ibrahim, dan keluar pun saya batasi. Bapak saya tidak pernah nonggo. Selawat Ibrahim satu hari bisanya berapa Pak kalau selawat Ibrahim? Saya sekarang ini baru 20.000 saya. Itu selawat Ibrahim ada karena hujan nih. Itu selawat Jibril 20.000. Bukan. Jibril, mohon maaf Jibril. Kalau Ibrahim itu masalah. Kalau selawat Ibrahim itu masalah. Maksimal itu 100, minimal ya 50 Pak. Kalau Ibrahim itu luar biasa Pak. Kalau Ibrahim itu kalau saya subuh sampai paginya itu bisa 100 saya, sampai pagi sampai subuh. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya, sholawat Ibrahimiyah itu apa sih? Jadi kalau sholawat Ibrahimiyah itu lafaznya begini ya, seperti lafaz tahiyat akhir pada waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Bapak ini tadi dia mengamalkan sehari-hari salawat Jibril itu 20.000 hingga 30.000 atau bahkan sampai 40.000 per hari. Kemudian beliau mengamalkan salawat Ibrahimiyah tadi itu sekitar lebih kurang 100 atau paling minimal 50 per harinya gitu ya, supaya teman-teman bisa paham. Jam 7 lalu sholat duha atau berangkat ke kantor gitu. Masya Allah. Itulah saya juga berpesan kepada teman-teman yang mungkin Bapak nyampaikan kepada orang lain, jangan pernah ragu dengan kekuasaan Allah itu Pak, pasti nyata itu. Buktinya saya berani bersumpah Pak, demi Allah, nyata sumpah. Ya, ini Pak, ini kan saya mulai rekam ya. Bapak coba ceritakan kronologis waktu Bapak datang ke bank itu gimana biar orang tahu kan. Tadi saya sudah tahu, cuma ini kan tadi belum saya rekam, ini mulai saya rekam Pak ya. Jadi tadi kan kisah awal mula beliau itu menceritakan dengan taproom dan sebagainya, kejaman beliau selama ini. Tapi kronologis tentang bagaimana kisah awal mula beliau itu mengalami keajaiban tentang pembayaran hutang di BRI itu. Nah, di sini saya tanyakan dan di sini beliau menjelaskan realnya seperti apa. Tapi saya malu nggak usah nama. Nama nggak usah sebutkan, cuma kronologis ceritanya aja. Begini ceritanya Pak, kemarin itu tanggal 1 saya pergi ke BRI. Ternyata ada BRI loh, kan sudah dilunasi yang bulan kemarin Pak gitu. Loh siapa yang melunasi gitu? Loh saya sendiri yang datang ke kantor gitu. Oh gitu. Jumlahnya 48 juta Pak sisanya itu. Terus saya bilang nih, loh terus SK saya, loh nanti aja Pak, nanti SK saya diantar ke rumah jalan aja, nanti orangnya masih keluar, orangnya yang nyimpan itu gitu. Saya kita nggak tahu gitu, katanya customer service-nya gitu. Nanti kalau Bapak tunggu, nanti Bapak akan sakit, nggak apa-apa, pulang aja kita diantar gitu. Ya sudah gitu. Terus kejadian lagi, saya juga takutnya itu apa itu jim atau siapa nggak tahu, dan petugasnya nyata saya yang datang gitu, tanda tangan saya
saya juga persis gitu. Oh iya. Saya tidak Caranya pernah kok bisa datang ke sama sana. ya? Iya, tanda tangan ya saudara saya aja menganggap saya gila Pak Ustaz. Sumpah. Itu. Jadi orang-orang bilang Bapak itu datang sendiri, padahal beliau tidak merasa tidak pernah datang. Yang anehnya lagi kenapa tanda tangannya bisa sama? Itu kan berarti ada makhluk gaib yang Allah jelmakan mirip seperti persis Bapak ini begitu ya. Allah, Iya. gila mbak saya. Loh, aku tidak akan mau utang sama kamu. Iya. Kamu tanya, kamu kan sudah melunasi. Iya mbak, ini pura-pura saya itu. Saya cuma, ya, tapi saya nggak pernah. Loh kamu tuh edan gitu, katakan saya sudah gila katanya. Sudah melunasi kok buka katanya tidak gitu. Perlu diperiksakan ke psikiater kamu itu gitu katanya. Iya iya. Jadi yang tahu tentang cerita ini baru saya. Kalau istri Bapak udah tahu, keluarga sudah tahu. Sudah tahu semua, mbak saya anggap saya gila katanya. Oh sudah dilunasi. Itu jangan seperti sinetron lah gitu mbak saya itu. Jangan sekarang tidak ada zamannya sinetron sekarang gitu. Kalau di sinetron banyak di Indosiar gitu. Jadi mereka itu belum apa ya, saudara-saudaranya Bapak itu dia nggak tahu kalau Bapak ngamalkan selawat. Yang testimoni dulu nggak pernah ditunjukin. Enggak. Tidak pernah saya sungkan jadi tertawaan katanya. Hanya mungkin katanya soalim dan macam-macam gitu. Katanya saya cukup saya dan keluarga saya sudah. Enggak. Karena saudara saya itu kalau saya banyak dikir itu nanya kamu soalim gitu. Macam-macam sudah. Begini saya ini sampai saya dulu pesannya ibu saya almarhum ibu saya kan anaknya seorang kiai Ahmad itu pesan jangan pernah tinggalkan kamu selawat itu apapun selawatnya nggak masalah. Itu lagi selawat itu kalau kamu capek baca yang 10 kali Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Cukup itu aja wes kamu 10 kamu tidur gitu. Katanya kamu nanti kamu berat, insya Allah kamu akan ringan. Allah yang akan mengangkat tangan, mengangkat kekuasaannya gitu. Masya Allah, luar biasa Pak. Itu saya setiap artinya saya biar orang-orang menganggap saya katanya sering cemit nggak masalah. Saya kan sering umat damit karena baca selawat Jibril itu. Selawat Jibril itu. Selawat Jibril itu yang mustahil buat saya ada aja rezeki itu. Bukan rezeki, ada orang yang ngasih ini bukan Misalnya, uang. Contohnya gimana Pak? Ada orang yang ngasih uang Bapak gitu tiba-tiba gitu seperti mana? Misalnya gimana? Iya ada orang yang kamu butuh uang kah gitu. Ya saya butuh, siapa yang tidak suka uang? Kalau ayam nggak tahu terus dikasih uang. Ya, kemarin tuh saya waktu butuhnya uang, saya juga dikasih beras, dikasih duit, tidak ada duitnya juga. Kan juga nggak malu saya seorang pegawaian gitu. Dan yang paling saya terkesan tuh kemarin itu sudah tanggal 1 Februari kemarin. Gimana? Saya terkesan. Gimana ceritanya Pak? Yaitu KBRI bisa lunas itu ya. Oh itu, yang BR itu. Dan yang kedua itu Bapetarum tanggal 20 Tapra itu Taprum tabungan perumahan rakyat. Dan itu kan saya pikirkan saya anggap sudah hilang sudah uang apa sih itu kanannya kan dipotong per bulan kan pegawai negeri itu gitu. Ternyata langsung di notif saya tuh muncul SMS akan pengembalian data. Saya nggak pernah ngurus, nggak pernah apa-apa gitu. Itulah Pak, dengan selawat itu saya juga sangat percaya. Biarkan orang lain menganggap saya gila nggak masalah. Yang penting Allah tidak pernah menganggap gila. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Iya. Ya Allah. Kalau orang tidak percaya silakan sudah tidak percaya dengan omongan saya, tetapi saya tetap bersikukuh bahwa Allah dan Rasulullah sebagai Allah yang akan menolong saya gitu aja. Saya hanya membawa sholawat. Kalau Isya itu saya sholawat secara tunuhut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu aja 400 kali bacanya gitu. Tapi kalau yang mesti saya ucapkan di jalan-jalan itu selawat Jibril saya, Ustaz. Masya Allah. Selawat Jibril itu dari orang-orang menganggap saya kamu tuh dikiran terus, apa yang kamu minta? Nggak ada, pengen selamat gitu aja saya pura-pura gitu. Ternyata nggak sombong saya perlu. Jadi gini ya, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kan sering menimbulkan orang-orang seperti itu. Kalau kita ada orang lihat kita suka salawatan, kamu mau minta apa sih? Jikir-jikir terus, emang kamu pikir kalau kamu jikir-jikir salawat-salawat terus itu bakal tak datang uang turun dari langit? Ya kalau mau apa-apa ya usaha dong, kerja dong. Nah, kita akan sering menimbulkan komentar-komentar begitu.
ya. Jadi ya udah dicuekin aja, nggak usah begitu direspon orang-orang seperti itu, teman-teman. Rumah pun juga besar rumah saya, mungkin lah anu Pak, tidak utang juga gitu, tidak kredit juga. Mobil ada dua Pak ya? Mobilnya ada dua kemarin. Iya. saya HRV dengan Honda Jazz saya. Jadi kenapa saya tahu beliau itu punya mobil dua, dulu kan pernah beliau bertestimoni di channel saya ini. Beliau sudah ceritakan kisahnya ketika beliau itu pengen banget punya mobil. Beliau banyak salawat satu malaman, itu langsung ada orang yang ngasih uang 1 miliar dan mobil itu langsung uang itu langsung dibelikan mobil sebanyak 2. Dan alhamdulillah pun beliau itu meskipun pegawai negeri yang gajinya pas-pasan, beliau punya rumah yang lumayan besar. Kalau untuk ukuran pegawai negeri yang selevel beliau itu, katanya sih teman-temannya rata-rata nggak punya rumah, dan kalaupun punya rumah itu masih KPR, masih kredit. Tapi alhamdulillah beliau dengan keberkahan salawat nggak kredit, punya rumah sendiri dan punya mobil, dan ya hidupnya boleh dikatakan seperti hidup orang kaya banget. Kenapa? Karena keberkahan salawat. Padahal kalau dilihat dari penghasilan gaji ya sama dengan pegawai-pegawai yang lain, cuma bedanya di situ. Itu yang membuat orang-orang yang ahli salawat itu berbeda. Allah bedakan memang begitu ya. Masya Allah. Dan mungkin yang selevel dengan Bapak, maksudnya yang Bapak pegawai kan, yang maksudnya nggak ada. Orang-orang menganggap saya mungkin punya tuyul katanya. Iya kan, Bapak kan punya di teman-teman Bapak yang sama profesinya seperti Bapak, jabatannya setingkat gitu. Nggak ada. Apakah nggak ada, Pak. Bernasib sama dengan Bapak? Nggak ada. Nggak punya mobil? Nggak ada. Nggak ada. Ya ada, tapi cuma paling satu dengan mungkin masih kredit KPR itu. Kalau saya tidak, terus terang aja. Okay. Saya juga terus terang cash. Ya, karena itu kalau saya maklaran tanah itu, saya pegang tanahnya, saya bacakan selawat. Itu aja. Biar sudah dianggap orang gila, nggak masalah. Yang penting Allah dan Rasulullah tidak menggila. Teman-teman sekantor Bapak bilang apa? Bapak kok orang kaya banget dia itu, apa sih nggak ditanya-tanya gitu? Ada wirid-wiridnya. Saya bilang nih, baca selawat. Ayo baca selawat. Baca selawat nggak usah panjang-panjang, sudah. Kalau nanti disenggang Ibrahimiyah baca. Kalau nggak pendek, kalau sampai mau pendek ya selawat Jibril aja, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Seperti zazanya Kiai Mahrus itu, Lirboyo yang berdiri gitu. Sallallahu alaihi Muhammad gitu. Terus gitu kan. Teman-teman Bapak setelah Bapak bilang begitu, komentarnya macam-macam atau ada yang menyangkal atau gimana? Iya, ada yang nyinyir, ada yang ya biasalah, manusia kan ada orang yang sok-sokan gitu. Saya nggak masalah. Ini merupakan suatu penyampaian saja bahwa sholawat itu sangat membantu kita gitu. Rasulullah tidak butuh selawat kita, justru kita yang butuh dengan selawat itu gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa Pak. Mungkin sudah dijamin surga sama Allah, nggak butuh selawat kita. Tetapi jangankan kita manusia, malaikatnya Allah suka berselawat dengan di Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima gitu. Mohon maaf saya sok-sokan ya gitu. Jangankan Allah aja berselawat, kita makhluknya yang bilang hina ini nggak pernah berselawat. Itu sangat kita ini dolim sekali pada diri kita sendiri gitu. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Kejadian beruntun-untun di tahun 2003 ini semuanya merasa mungkin Allah mengangkat rezeki saya gitu. Masya Allah. Nanti setelah Maret pas puasaan saya mungkin perbanyak terus selawat itu. Jangan kalau nanti 20.000 itu minimal Jibril gitu, minimal 20.000. Ini aja saya belum berhenti setelah Jibril, sampai nanti baru nanti saya jaraton setelah itu tidur gitu. Sebelum subuh itu saya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah sampai subuh, setelah itu selawat sampai habis sudah gitu. Luar biasa Pak. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Iya. Itulah Pak, saya juga tidak itu kejadian kemarin tanggal 1 itu merumah saya seperti tidak percaya apa benar gitu. Seakan-akan sampai sekarang pun saya masih tidak percaya kejadian itu. Kalau
kejadian yang tanggal 20 Januari itu yang merupakan mungkin waktunya lah itu. Ternyata saya tidak pernah saya urus, ternyata cair tanggal 20 Januari kemarin. Taperum gitu. Share-nya banyak. Walaupun nilainya tidak besar. Tahu nominalnya berapaan sampai puluhan juta atau gimana? Kalau Bapak kecil itu karena senang saya, karena saya pas nggak punya uang gitu loh Pak. Pak Ustadz. Oh, kalau nggak punya kecil uang, Tarum tuh kecil, tahu sudah banyak pegawai tahu Bapak Tarum tahu kecil nomornya kan, potongan per bulan kan hanya 10.000 gitu kan. Oh gitu. Kecil gitu. Tetapi senang saya itu tidak pernah keurus. Ketika saya butuh-butuhnya uang cair Jumat tuh gitu. Nggak pernah saya ngajukan aja, nggak pernah gitu. Masya Allah. Oke. Jadi itulah Pak, artinya saya dengan selawat itu yakin 1000% yakin. Tidak hanya 100%, saya 1000% saya yakin. Saya hanya mengharap satu yang belum bisa, kepinginan syafaatnya Rasulullah itu aja cukup sudah. Masya Allah. Kalau di dunia kita ini banyak yang menolong kita, tetapi kalau nanti di yaumil qiyamah penolong saya hanya Allah dan Rasulullah gitu aja, jangan syafaatnya gitu Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Ini juga mau melanjutkan lagi selawat saya. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah, nggih. Ya Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Nggih, sama-sama Pak Ustaz. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Bapak itu tadi bilang, Bapak Mr. H ini beliau sendiri masih merasa tidak percaya. Kenapa itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi beliau bingung, tidak percaya, tapi itu benar-benar terjadi dan itu sudah lunas dan SK-nya sudah dibalikin. Jadi teman-teman yang di luar sana yang mungkin ini sinetron kali. Jangankan kamu yang mendengar yang tidak percaya, beliau sendiri yang Bapak Mr. H ini pun yang mengalami kejadian ini saja masih masa gemeteran, bingung dan tidak percaya. Ini membuktikan teman-teman bahwa keajaiban itu yang seperti kayak gini ini, pertolongan Allah itu tidak hanya datang pada orang-orang terdahulu saja. Orang-orang soleh di zaman sekarang pun, orang-orang yang selalu mendawamkan salawat di zaman sekarang pun, Allah berikan keajaiban. Kalau dipikir dari logika ya, kalau dari logika kita yang sehat, dari cara berpikir kita, ada seorang yang datang, yang mirip seperti Bapak itu, kemudian membawa uang sekitar 48 juta lalu melunasinya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa orang itu? Yang kedua, kalaupun dia bayar, sumber uangnya dari mana? Dari mana uang itu? Semua nggak bisa terpikirkan oleh kita. Tapi namanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Kita nggak usah pikirkan. Yang penting kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri, mendengar sendiri bahwa keajaiban Allah itu betul-betul nyata bagi orang yang yakin. Kalau Anda tidak yakin, ya Allah tidak akan beri, karena Allah itu sama dengan prasangka hambanya. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah keajaiban salawat ataupun testimoni salawat, silahkan layangkan testimoni Anda ke nomor 0812 771 62924 di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.